Shalom, selamat pagi teman-teman. Jam berapa sih? Video ini udah dikirim ke WhatsApp saya dari tadi malam ya. Berarti kan kejadiannya Minggu sore. Malam saya sudah dikirimin video ini lewat WhatsApp. Tapi saya tidak membuat satu video apapun untuk merespon, lebih kepada duduk, berdoa, merenung, dan bertanya kepada Tuhan apa yang bisa saya kerjakan. Ya, sampai kemudian pagi ada beberapa juga postingan yang nge-tag nama saya. Salah satunya dari Sumatera Utara ini ya, kalau nggak salah, Sumut-Sumut ini. Teman-teman, sebenarnya ini bukan perkara baru, ini lagu lama. Lagu lama yang di remix, diulang, dan diulang. Kenapa lagu lama ini bisa terjadi pengulangan dan tidak ada penghentian? Ya karena memang pada faktanya negara ini, negara Republik Indonesia ini saking beragamnya dan sering gonta-ganti kebijakan kepemimpinannya, maka untuk hal-hal yang memang dalam pengamatan saya itu diizinkan terjadi untuk mengalihkan beberapa isu penting terkait politik, sosial, budaya, ekonomi, dan seterusnya. Politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, Polek Sosbud Hankam ya kalau nggak salah dulu. Polek dulu ada I-nya di depan. Nah, jadi kita mau teriak seperti apapun, kalau memang ini memang dibuat atau semacam dikondisikan oleh orang-orang tertentu yang notabene itu tidak akan muncul ke permukaan, itu nggak bisa teman-teman ya. Pertama yang kita lakukan itu bawa perkara ini di hadapan Tuhan Yesus Kristus, karena Dia yang sanggup melakukan, Dia yang sanggup merubah, Dia yang sanggup membatalkan, Dia yang sanggup meredam, dan Dia juga yang sanggup menghiburkan, memulihkan setiap korban. Jadi bawa dulu ke hadapan Tuhan Yesus Kristus perkara-perkara seperti ini. Sampai kapanpun, sampai Kristus datang untuk yang kedua kali, jangan berpikir, jangan berharap akan terjadi keadilan di NKRI. No. Ya. Yang kedua, sebisa mungkin kalau memang kita bisa touch langsung, kita lakukan. Ya. Saya menghimbau yang butuh konseling bisa hubungin saya secara pribadi. Ada nomor di channel YouTube saya, Lina Wijaya Official, nomor tim di sana teman-teman bisa hubungi. Ya. Walaupun sekarang kondisi saya nge-stitch dalam keadaan seperti ini, berbaring, kurang sopan atau apapun istilahnya, tapi bagi saya apa adanya itu menjadi lebih terhormat daripada saya harus munafik berpura-pura. Karena memang saya benar-benar masih di tempat tidur, baru bangun ya. Saya tidak ada kegiatan khusus hari ini teman-teman ya. Karena murni hidup saya sekarang hanya untuk penginjilan, pemberitaan Injil, baik di sosial media maupun di dunia nyata. Ada waktu saya turun ke lapangan, saya mencari jiwa random ya. Lalu saya mungkin membuka ruangan live streaming di sosial media, itu aja kegiatan saya sekarang ini. Kecuali ada teman-teman secara khusus ya tertentu ya yang saya nggak bisa saya publish. Oke, kembali kepada kasus tadi, kita juga menghimbau, saya pribadi meminta untuk teman-teman Kristen, saudara-saudara Kristenku yang menjadi korban di dalam video itu, tetap tabah hati ya, tetap teguh ya, sabar, saling menguatkan, saling mendoakan ya. Pembalasan adalah hakku, kata Kristus. Ya biarin aja. Nah, selama itu tidak mengganggu keselamatanmu, tidak menghilangkan keselamatanmu, so don't worry, be happy. Karena memang untuk itulah kita ada di muka bumi, menjadi saksi Kristus. Kita akan menjadi seperti domba di tengah kawanan serigala.
Perhatikan itu. Kalau itu tidak tergenapi, kalau itu tidak terjadi, maka Alkitab gagal. Yesus Kristus pendusta. Tapi pada faktanya semua itu terjadi toh. Saya aja harus nomaden. Sekalipun saya tidak pernah takut di mana Tuhan akan memanggil saya pulang. Karena hidup itu untuk Kristus dan mati itu adalah keuntungan loh. Dan setiap kita orang yang percaya, orang yang militan dalam penginjilan pasti menanti-nantikan masa itu. Ya, so don't worry, be happy. Saya tetap akan pegang teguh Roma pasal 8 ayat 28. Sekarang kita tahu, right now, already sudah terjadi. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang dipanggil masuk dalam rencananya. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan psikis, ya, saya nggak tahu secara fisik apakah memang betul ada yang terluka atau tidak, saya nggak tahu. Tetapi secara psikis itu jelas karena direkod, direkam, ditayangkan menjadi jejak digital. Anak-anak yang terluka secara psikis saat ini, kita tidak pernah tahu 5, 10, 15 atau 20 tahun ke depan. Ia memang sedang dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk situasi dan kondisi. Ketika Allah mengizinkan iblis dengan segala manifestasinya bekerja seperti dalam video tadi, maka kita tahu ada orang yang mengasihi Tuhan yang dipanggil untuk boleh masuk ke dalam rencananya yang bersifat kekal. Haleluya, puji Tuhan. Pelayanan sebuah anugerah. Kalau kamu dipanggil dalam pelayanan sosial media atau lapangan, itu adalah anugerah. Jangan lari. Jangan bersungut-sungut. Maju terus ya. Tuhan Yesus memberkati Sumatera Barat. Tuhan Yesus memberkati Padang. Dan Tuhan Yesus pasti menopang. Karena itulah janjinya. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua ya. Kiranya sukacita, damai sejahtera dan kasih yang melimpah terus mengalir every seconds dalam setiap kehidupan kita. Ampuni mereka, doakan yang zalim kepada mereka, doakan yang zalim kepada kita seperti mereka lakukan. Kapanpun tidak akan selesai, tapi biarlah itu terjadi sebagai penggenapan kitab suci, satu-satunya Alkitab, sumber kebenaran dan kehidupan. Haleluya. Thank you teman-teman ya. Sorry kalau situasi kondisinya apa adanya. Ya. Assalamualaikum.